action. Oke, halo semuanya. Balik lagi di Edu Vibe bersama saya host kalian yaitu Bang Kevin. Nah, hari ini studio kita rame banget nih. Kita ada kedatangan tiga narasumber keren. Nah, di sini saya kenalin satu-satu ya. Nah, di sini ada Mbak Nurul yang katanya si ahli data banget sih. Nah, ini katanya kalau ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan mungkin bisa nih ke Mbak Nurul nih. Mau adu data silakan. Halo Mbak Halo Nurul. semua, halo Mas Titin. Ya, mari Mbak. Gimana kabarnya baik Mbak? Alhamdulillah. Baik. Oke. Selanjutnya kita ada Bu Guru yaitu Bu Nur yang terkenal paling hits dengan teman-teman nih semua nih. Halo Bu Nur. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Gimana Mas kabarnya Kevin. Bu Nur? Alhamdulillah baik. Semoga Baru, semuanya baik ya. oke Bu, maaf ya tadi motong ya. Oke, baru yang paling terakhir yang nggak kalah hits nih, ada Mama Listi yang paling Gen Z katanya. Halo Mak Listi, Halo, halo semua. Halo Mas Kevin. gimana kabarnya Mak Listi? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mas Kevin Walaupun gimana? walaupun kita lagi sama-sama puasa nih semuanya nih. Jadi kita kita langsung aja ya kita bedah ini karena teman-teman juga pada banyak yang request topik ini yang perlu saya angkat. Oke, jadi hari ini kita akan bedah sebuah isu lagi nih Bu, ibu-ibu, mama. Ini yang bikin murid-murid senang tapi bikin gurunya pusing. Nah, itu kalau ditanya apa sih isunya itu? Nah, isu yang mau diangkat di sini teman-teman bilang adalah penggunaan AI seperti ChatGPT. Nah, itu termasuk kemajuan atau bikin malas sih. Nah, kalau menurut saya sekarang mau dengar nih kalau dari Bu Nurul gimana Bu pendapat nih? Oke, hai semuanya. Saya Nurul. Di sini saya akan memberikan pendapat saya. Sebenarnya AI itu untuk bisa sangat membantu. Bisa untuk belajar, mencari informasi, atau bahkan membuat tugas jadi lebih mudah. Tapi dari kacamata strategis, ini menjadi masalah yang sangat serius. Kenapa? Ya karena literasi digital kita masih rendah. Data menunjukkan banyak siswa pakai AI cuma buat copy paste tugas tanpa memahami isinya. Kita terancam punya lulusan yang pintar prompting, tapi nggak punya daya pikir yang kritis. Menarik juga ya insight-nya ya. Kalau dari Mak Listi gimana Mak Listi? Ya, kalau kita lihat dari kacamata Gen Z ya, banyak Gen Z sekarang itu cenderung banyak itu mereka nggak mau ribet. Jadi dengan adanya AI ini mereka jadi terbantu sih, merasa oh ini penyelamat sekali saat mereka banyak tugas di sekolah, bisa pakai AI, tugas numpuk banyak. Jadi mereka itu merasa terbantu dengan adanya AI ini bisa mengerjakan tugas cepat waktu. Kalau kita lihat dari segi Gen Z sih seperti itu. Oke. Jadi saya terakhir siapa Iya, nih? Bu Nur ya Bu ya, maaf Bu. Kalau ya Bu Nur boleh. gimana Ibu? Iya, Silakan Ibu. menanggapi yang tadi disampaikan oleh Mak Listi ya. Nah, saya sebagai guru juga dilema nih Mas Kevin dengan kawan Hmm, semuanya. Di satu sisi, AI itu sebagai alat bantu yang luar biasa ya, karena sekarang kita memberikan tugas ke siswa, itu mereka sangat mudah untuk mengerjakannya, tetapi mereka tidak paham apa yang dikerjakannya, baik itu kita dapat nilai kejujuran akademik, itu jadi taruhannya, karena mereka jadi tidak fokus dan tidak paham apa yang dikerjakan. Karena kita juga kan nggak mau ya murid-murid ini hanya sebagai operator mesin. Apalagi sekarang banyak juga nih di berita-berita siswa SMP tidak bisa membaca, untuk berhitung pun mereka yang angka-angka mudah itu sudah sangat sulit gitu. Itu sih. hmm, oke. Kalau saya tanya-tanya nih, ini fenomena AI ini ya, paling berasanya di mana sih? Kok cuma kota gede aja atau sekarang udah sampai mana-mana gitu pelosok mungkin? Kalau dari Bunda gimana Bu?
Nggak juga ya Mas Kevin ya, selama ada internet, anak-anak pelosok pun sudah mulai pakai. Tapi masalahnya di daerah yang akses internetnya sulit, mereka ini semakin ketinggalan karena tidak tahu perkembangannya, sehingga kesenjangannya ini semakin melebar gitu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Lalu kalau untuk Bu Nurul, kalau saya berpendapat ya Bu ya, pemerintah ada nggak sih kalau untuk mengatur ini kira-kira kapan ya Pak? Apa tunggu kurikulum kita berubah dulu atau gimana ya? Kalau untuk itu seharusnya mulai dari sekarang tahun 2026 ini merupakan titik kritisnya. Kalau nggak Hmm. diintegrasikan etika AI ke dalam kurikulum secepatnya, tahun depan kita bakal kewalahan menghadapi banjir konten AI yang nggak jelas kebenarannya. Oke, oke. Kalau kita bicara siapa, kan bahkan anak-anak nih, wow ya, pinter-pinter juga ya. Kalau untuk masalah ini siapa sih yang tanggung jawab sih? Masa guru doang yang jagain muridnya nggak biar nggak nyontek gitu? Kalau Mak Listi deh, gimana Mak? Kalau menurut saya sih, apa ya, jangan kita menyalahkan muridnya saja yang hanya memakai AI gitu. Kita harus melihat secara keseluruhan bahwa ada sekolah juga harus berperan, guru juga di situ harus berperan. eh, me- apa secara antara murid, sekolah, dan guru itu harus menjadi satu kesatuan, biar apa ya, mereka itu bisa memberikan pengajaran yang baik, yang cepat, yang sesuai bagaimana TUI AI itu digunakan agar tidak disalahgunakan oleh siswa itu sendiri. Jadi jangan cuma melarang-larang aja, tapi kita harus memberikan edukasi yang tepat gitu. Yang sesuai apa sih fungsinya AI, apa sih kapan sih AI harus digunakan, jangan hanya cuma mungkin copy paste. Mungkin itu akan sangat membantu untuk siswa. Cuma kita juga harus mengedukasi siswa agar AI ini tidak disalahgunakan saja sih. Hmm, Seperti itu. mm, mm, mm. Bu Nurul Iya, gimana iya. pendapatnya? Ya setuju ya. Setuju ya Mas Kevin sama Mm, pendapat dari Mama Listi tadi. Orang tua juga sangat berperan ya di rumah. Jadi ketika guru memberikan tugas, tidak hanya anaknya itu dibiarkan untuk mengerjakan sendiri, ternyata menggunakan AI yang mereka tidak berpikir sebelumnya dan hanya mengetikkan misalkan sejarah tentang suatu daerah, begitu kan? Dia hanya tinggal mengetik di AI, menyalinnya dan mengumpulkannya. Dan di sini kami sebagai guru sangat berharap kepada para orang tua ini mendampingi sehingga para siswa juga paham bagaimana sejarah itu, bagaimana nanti mereka eh, dapat membaca dengan baik dan memahaminya. Begitu sih, Mas. mm. Tadi Bu Nur atau Bu Nurul tadi ya? Maaf ya, Bu Nurul. Tadi ya, harusnya kalau Bu Nurul gimana nih terakhir? Kalau selain dari orang tua dan juga guru, pemerintah juga harus ikut adil dalam bikin regulasi perlindungan data pribadi siswa di aplikasi-aplikasi AI itu untuk menjaga mahasiswa itu tersebut. Hmm, oke, oke. Ini pertanyaan terakhir nih, dan waktu kita juga udah mau habis nih. Solusinya apa sih kalau dia kita tetap pintar di era AI ini dengan AI ini meskipun dengan AI? Gimana Bu Nur pendapatnya? Iya, metode belajar harus dirubah ya dari sekarang. Kalau masih tugas, tidak hanya sebutkan sejarah tentang pulau-pulau atau perang di suatu daerah. Nah, kalau kita langsung seperti itu, AI sangat jago untuk membuat promnya. Nah, sekarang kita harus berbasis proyek diskusi di kelas atau analisis nyata yang butuh empati manusia, gitu sih, Mas. Hmm, Jadi kita lebih membuat kelompok-kelompok kecil dan di dalam kelompok itu kita berikan tugas proyek yang bisa mereka kerjakan bersama. Mulai dari proyek-proyek yang mudah saja, begitu. Listi atau Bu Nurul boleh satu Ah, ya. pendapatnya? Eh,
Eh, saya setuju dengan Ibu Nur ya, terkait metode belajar itu memang harus dirubah ya, nggak hanya guru kasih tugas selesai, tapi di sini harus ada presentasi dan diskusi, kalau nggak debat gitu, misalkan. Itu itu yang nggak bisa AI jangkau itu eh, apa? Dari cara kita ngomong, reaksi langsung, interaksi langsung itu AI nggak bisa jangkau. Mungkin itu salah satu contoh penerapan nanti metode belajar yang untuk Gen Z yang zaman sekarang ini yang perlu ditingkatkan lagi di dunia pendidikan ini sih. Seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi? Kayaknya saya ketinggalan deh. Atau gimana ya? Tapi, oke deh. Dari semua pernyataan tadi, berarti saya simpulkan kita harus pintar ya, harus pintar menyikapinya dan memang kalau dari segi pendidikan memang nggak bisa kita ini lepas dengan siswa ataupun murid yang kita pegang itu harus benar-benar butuh pendampingan dan harusnya memang harus ada sebuah regulasi yang mengatur bagaimana kita berselancar menggunakan AI. AI itu bisa membantu, tapi di sisi lain dia bisa membuat murid itu menjadi bodoh karena critical thinkingnya itu jadi tidak ada dan proses belajarnya yang harusnya bisa kritis malah malah dengan dibantunya AI jadi tidak ada yang namanya pengalaman di balik itu yang membuat mereka jadi malas yang taunya hanya dulunya kepengen kita berharap bisa mereka itu berpikir kritis dengan ada AI dengan jawaban instan mereka jadi malas untuk yang namanya mengulik atau menggali lebih dalam. Oke, kayaknya udah cukup deh untuk podcast kita kali ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Mak Listi, maaf Mak Listi, Bu Nur dan Bu Nurul. Terima kasih ya semuanya. Oke, sampai jumpa Ya, lagi terima semuanya. kasih Mas See you Kevin. in the next video. Bye. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih.